Iya, selanjutnya sampai di penamaan senyawa terner. Apa itu terner? I don't know. Kita lihat aja ya. Oke, kembali ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan senyawa terner. Coba kita lihat dulu tulisannya ya. Senyawa terner. Oke. Nah, senyawa terner itu sebetulnya meliputi tiga jenis senyawa. Di antaranya yang tergolong ke dalam senyawa terner itu ada kelompok dari senyawa yang termasuk asam, basa, dan garam. Gitu ya. Nah, sedangkan ketiga senyawa ini, yang asam, basa, dan garam itu saling terkait. Kenapa? Karena kalau seandainya senyawa asam dengan senyawa basa itu bereaksi, itu hasilnya adalah senyawa garam. Gitu. Nah, jadi konsep dasarnya itu. Jika senyawa asam bereaksi dengan basa, hasilnya adalah senyawa garam, gitu ya. Nah, itu adalah konsep untuk terner. Ya, baik untuk penamaan senyawa terner, ya. Kita awali dengan penamaan untuk senyawa yang jenis senyawa asam, ya. Seperti ini, ya. Senyawa asam itu di dalam kimia adalah sebuah senyawa yang apabila dilarutkan di dalam air, maka dia melepaskan ion hidrogen. Dan ion hidrogen itu suka diistilahkan dengan ion H+, gitu ya. Ion H+ nih yang ini nih. Ion H+. Nah, itu adalah ciri dari asam nih, ya, sebagai asam. Nah, kemudian untuk rumusan asam sendiri, ya, itu selalu ditulis di bagian depannya ada H, ada hidrogen, dan di bagian belakangnya ada sisa asamnya, ya, di bagian belakangnya. Sehingga rumus yang paling mudah dikenal untuk masalah senyawa asam suka diistilahkan dengan rumusan HX. HX, H di sini sebagai asam, X sebagai sisa asamnya. Itu konsep sederhananya ya. Perlu juga diperhatikan bahwa di dalam asam itu tidak termasuk senyawa ionik kalau asam ya, bukan senyawa ionik, tetapi adalah sebagai senyawa molekul istilahnya. Itu adalah keterangan tentang asam. Perhatikan contoh di sini, ya. Contoh yang ada di sini, yang pertama ini HCl. Lihat, HCl berarti H untuk maksud asamnya, Cl adalah sisa asamnya, ya. Sehingga kalau kita melihat rumus kimia kayak gini, yang di depannya ada H, ini termasuk asam, maka penamaannya di depannya langsung pakai asam. Sisa asamnya Cl, Cl udah kita kenal sebagai klorida, udah selesai, ya kan? Yang kedua ini, ya, HNO3. Oh, berarti ada H di depannya, masuk kata asam. NO3, nah ini udah Bapak kenalkan di awal di tabel-tabel anion bahwa NO3 itu namanya nitrat. Sehingga tinggal gabung asam nitrat. Oh, sederhana kan? Kemudian kalau CH3COOH, nah ini sedikit beda nulisnya, H-nya di belakang, itu tidak jadi masalah sebetulnya ya. Jadi H-nya itu ini. Nah, gini. H-nya sebagai kation ini ya, muatan ion H plusnya, maaf, ion H plus, dan ini CH3COO min sebetulnya. Sehingga H-nya itu asam, CH3COO min kalau kamu lihat di tabel namanya asetat. Jadi tinggal gabung asam asetat. Terus yang bawahnya nih, yang berikutnya yang ini. H2SO4 gitu kan. Di sini ada H di depan, berarti asam juga. SO4 kita sudah kenal di tabel namanya sulfat. Jadilah asam sulfat. Ya kan? Nah, terakhir ada asam fosfat. Ini ada H-nya di depan. Nanti katanya asam PO4 dikenal dengan fosfat. Jadi gabung jadilah asam fosfat. Itulah penamaan asam sederhana sekali, bukan? Baik, yang berikutnya kita sudah masuk sekarang ke penamaan untuk senyawa yang basa, ya kan? Kalau senyawa basa itu mudah sekali dicirikannya. Karena apa? Kalau senyawa basa itu adalah merupakan senyawa yang apabila dilarut ke dalam air itu menghasilkan ion OH- atau yang dikenal dengan nama hidroksida. Sifatnya kaustik, berarti sifat basa ini kaustik. Buktinya atau contohnya yang di kehidupan itu kita adalah sabun misalnya. Jadi punya sifat kaustik sabun itu basa. Kalau terkena kulit itu bisa menjadi licin. Kalau dalam segi rasa itu rasanya pahit.
Kamu mau makan sabun, coba aja, ya kan? Terus, konsep rumusnya untuk masalah basa, basa itu tersusun dari secara rumus ini ya, yang depannya adalah logam, yang belakangnya adalah ion hidroksida, sehingga dirumuskan jadilah LOH. Jadi selalu gini konsep basa, yang depannya logam, yang belakangnya hidroksida. Jadi mudah sekali dikenali, ada OH di belakang ya. Maka untuk senyawa basa itu bisa dikategorikan sebagai senyawa ionik. Beda kan dengan asam. Asam bukan ionik, tapi senyawa molekul. Nah, kemudian untuk cara memberikan nama untuk senyawa basa itu sangat mudah sekali. Jadi kamu tinggal sebutkan aja nama logamnya apa lebih dulu, ya kan? Nama logamnya disebutkan lebih dulu, atau istilahnya kationnya apa, boleh. Dan diikuti dengan nama hidroksida di belakang. Udah beres. Hidroksida sebagai anion fungsinya. Contoh lihat di sini. Nah ini NaOH, ya kan? Na-nya itu kan logam, namanya natrium. OH-nya udah tinggal gabung hidroksida, jadilah namanya natrium hidroksida. Yang kedua, CaOH 2 kali. Logamnya CaO kalium. OH-nya udah sebutin hidroksida. Selesai kan? AlOH 3 kali. Al aluminium. OH hidroksida. Nah, maaf ketutup ya. Terakhir, FeOH 3 kali. Fe berarti besi. Ini tiganya dari mana? Ini. Ya kan? Jadi besi 3 hidroksida. Itu ya untuk bahasa. Mudah-mudahan dipahami. Terima kasih. Sekarang kita lanjutkan ke penamaan untuk senyawa garam. Ingat, senyawa garam itu tadi dibentuk dari senyawa asam yang bereaksi dengan senyawa basa. Itu akan membentuk senyawa garam namanya ya. Nah, untuk tata namanya ini pun sangat mudah ya. Sangat mudah sekali. Kita tahu bahwa senyawa garam itu tergolong sebagai senyawa ionik ya. Termasuk senyawa ionik, senyawa garam itu. Kemudian terdiri dari kation basa. Kation basa di sini bertindak sebagai ion logamnya dan anionnya sebagai anion asam, ya kan? Berarti itu juga boleh dikatakan sisa asam. Untuk rumus penamaan senyawa garam sama saja dengan penamaan-penamaan sebelumnya yang senyawa ionik, dan kita harus lihat bahwa senyawa asam senyawa garam ini punya rumus umumnya adalah LX ya. Beda ya kalau asam tadi HX ya. Kalau di basa mah LOH ya kan. Kalau di garam LX. L-nya sebagai logam, ion logam, dan X-nya adalah sebagai sisa asam ya. Contoh lihat di sini. Ada NaNO3 misalnya. Na-nya kan logam, berarti namanya Na itu yang ini adalah natrium ya kan. NO3 kamu sudah harus mengenal, di tabel kan namanya nitrat, tinggal gabung jadilah natrium nitrat. CaNO3 logamnya CaO kalsium ya. NO3 tetap nitrat, gabung natrium nitrat. Ini jenis garam nih. Al2SO4 3 kali Al2, maaf Al2SO4 3 kali. Al-nya aluminium, SO4-nya sulfat, ingat ya. Nah ini sulfat, maaf ketutup. Yang keempat, CuS. Cu-nya tembaga. Tembaga berapa? 2. Ya, karena di sini ada 2. Ingat S juga sama O di golongan 6, berarti muatannya 2. Ya. Nah, ini bukan sulfat, maaf ya, sulfida. Jadi saya salah nulis nih. Terakhir Sn SO4. Sn-nya punya muatan 2 nih, lihat disilang. Maaf. Ini hasil penyederhanaan, muatannya 4. Sehingga jadilah timah 4 SO4 namanya sulfat. Jadilah timah 4 sulfat. Mudah untuk garam juga. Terima kasih. Oke, sekarang kita masuk di penamaan yang terakhir, yaitu untuk penamaan senyawa organik. Apa tuh senyawa organik? Ya kan? Kita sebetulnya mengenal istilah organik sudah tidak asing ya buat kalian. Kalau dirunut mungkin dari segi bahasa atau etimologinya, organik itu katanya seperti organisme, artinya makhluk hidup. Sehingga senyawa organik itu sebetulnya adalah senyawa yang berasal dari makhluk hidup. Tetapi untuk zaman-zaman sekarang itu sudah bisa disintesis di laboratorium.
sehingga bisa diolah. Kalau dulu tidak bisa ya. Sekarang zamannya udah beda. Nah, untuk yang ini Bapak tidak akan banyak membahas karena ini cukup dikenal aja nanti. Nah, contoh-contohnya seperti ini. Ya, ini adalah senyawa-senyawa organik yang ada di alam, diperolehnya dari alam juga dan berasal dari makhluk hidup. Seperti metana, itu CH4 ya, berupa gas alam atau gas rawa. Bahkan ini bisa diperoleh dari mana? Dari fosil kan. Seperti pengolahan minyak bumi, itu bisa menghasilkan metana. Asam asetat, ya kan? Asam asetat itu atau nama lain asam cuka. Kita tahu asam cuka bahkan dibuat dari air kelapa, ya kan? Kemudian C12H22O11 atau sukrosa. Kita kenal gula pasir dari apa? Dari tebu, ya kan? Kemudian ini bahan-bahan formalin, ya kan? Tahu kan bahan formalin ini untuk pengawet, ya kan? Itu atau formaldehid namanya ya. Lalu ada etanol, ini jenis alkohol. Itu dari organisme-organisme yang atau organik ya, organisme makhluk hidup. Ada aseton. Oh, ini rumusnya bisa kalian lihat ya, disederhanakan ini. Aseton juga digunakan untuk pembersih kutek ya. Perempuan suka pakai kutek, pembersihnya itu pakai aseton. Ada urea untuk para petani ini suka digunakan ya. Ada glukosa, ada iodoform yang digunakan antiseptik. Bahkan ada kloroform juga ya, dipakai untuk obat bius biasanya ya. Oke, ya, Bapak pikir itu yang bisa Bapak berikan. Mudah-mudahan Anda tidak puas dan Anda tidak paham sehingga Anda mau mengulangnya lagi. Oke, itu aja. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Ujung materi dan di akhir sesi ini Bapak hanya meminta kalian untuk belajar yang rajin ya. Diulang lagi kalau ada yang tidak paham dan sebagainya, jangan menyerah. Itu karena mungkin ada beberapa hal yang belum kita kaji, ya kan? Bapak yakin kalau seandainya kalian mau mengulangnya lagi, insya Allah akan menemukan hasilnya, ya. Jadi kalian harus menemukan sendiri. Jangan bergantung sama orang lain. Di akhir kata, Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Anda sukses semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.